Berdirinya saya di sini itu mempresentasi bukan untuk berekspektasi karena ekspektasi terlalu tinggi untuk membuat sakit hati. Perkenalkan, saya Kristiani, menjelaskan COVID Sampit 2001, ringkasan fokus kajian, yaitu konflik antar etnis Dayak dan Madura di Sampit pada bulan Februari 2001 merupakan kelompok penting kegagalan komunikasi lintasan budaya, memunculkan kekerasan korban jiwa dan erupsi sosial. Presentasi ini menganalisis hambatan komunikasi mengarah konflik yang merancang strategi komunikasi pasca konflik yang praktis pemulihan hubungan antar kelompok. Namun di garis besar penyebab struktural dan tekstual, adanya penyebab struktural persaingan ekonomi, migrasi tenaga kerja, dan ketimbangan akses sumber daya musik, ketegangan jangka panjang, perbedaan norma, etika normal, dan praktik menyelesaikan sengketa membuat interpretasi tindakan sangat yang berbeda. Namun di sisi lain, informasi dan rumor, rangkaian kabar tak terverifikasi mempercepat elusidasi komunikasi, lisan menggantikan kualifikasi faktual. Namun di konflik tersebut dan rumor, adanya hambatan strategi antar teknis, yaitu membuat atribut kolektif di garis bawahi sifat dania ditempelkan pada seluruh kelompok. Namun dalam kasus Sampit, strategi memudahkan generasi kejadian individu ditafsirkan sebagai bukti pola perilaku kelompok, mengubah insiden menjadi kelompok identitas. Itu bisa menyebabkan stereotip, mengurangi kemampuan melihat variasi individu. Ini memperkuat narasi kami dan versi mereka. Namun adanya hambatan kedua, prasangka sosial, saling ribut di media sosial, artikel, majalah, atau berita di media sosial lainnya. Itu karena adanya prasangka. Prasangka adalah evaluasi negatif yang sudah ada sebelumnya. Ketika masyarakat menerima, mereka cenderung menyaring sesuai prasangka, memperkuat kemarahan, memblokir verifikasi. Dalam situasi tegang prasangka, mempercepat mobilisasi massa, legitimasi tindakan kolektif agresif. Hambatan ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme ini menyebabkan sendiri sebagai ukuran kebenaran dan moralitas dalam kebiasaan. Etnosentrisme menyebabkan interpretasi tindakan asing sebagai terhadap kehormatan, sehingga respon difokuskan untuk mempertahankan martabat kelompok, bukan mencari solusi. Namun ada kata pepatah berkata, sesuai efek khas etnosentrisme itu sendiri, tindakan kecil dipahami sebagai pelajaran terhadap identitas kelompok. Namun ada hambatan keempat, perbedaan nilai dan makna. Perbedaan interpretasi ucapkan, isyarat, atau praktik sosial menyebabkan salah paham. Contohnya, tindakan bersifat bisa bagi satu kelompok bisa dianggap penghinaan kelompok lain. Tanpa dialog interaktif, insiden semacam ini
bisa jadi cepat menjadi peristiwa antar kelompok. Nah, namun dari individu kelompok, mekanisme pergeseran konflik satu insiden memicu peristiwa lokal dalam kurung perselisihan dan tutup kurung terjadi di konteks penuh prasangka. Kedua, sosial narasi trauma interaksi teraktif menyebar melalui jaringan sosial, mobilisasi kelompok, etalis kekerasan. Ya, bisa baca sendiri sini. Strategi komunikasi pemilihan gambar umum, pemilihan stabilitas melibatkan bentuk komunikasi pesan umum. Adanya saluran nilai komunikasi, gunakan kombinasi radio komunitas pertemuan tatap muka di balai adat, video atau YouTube. Untuk komunikasi dan edukasi disertakan subtitle media sosial bergambar untuk berkelompok yang lebih tua. Nah, dan nilai efektif keterbukaan, penghormatan, keadilan, resonansi pada fokus membangun kembali kepercayaan lewat transparansi dan partisipasi dan mengkonfirmasi tim klarifikasi fakta lokal untuk melawan rumor